Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wad-damil aswad wad-da'il akbar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur sampai sore ini masih diberi berbagai kenikmatan, wabil khusus kenikmatan bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ini bagian dari sebuah kenikmatan. Rasanya senang kalau bisa menunaikan perintah Allah. Karena tidak semua manusia bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang takdir sudah selesai kemarin. Kita masuk bab baru. Harapannya materi yang kemarin menjadikan kita betul-betul ikhlas dan sabar atas apapun yang menimpa diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Karena semuanya adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babun maja'a fi kasratil halaf. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama tentang larangan Allah terhadap memperbanyak sumpah, atau larangan Allah banyak bersumpah. Kalau bersumpah sekali saja saya kira tidak begitu masalah ya. Tapi kalau orang senang atau hobi bersumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, sedikit demi Allah saya tidak ini, demi Allah gini-gini gitu ya, agar menghindari ucapan sumpah. Ai minan nahi anhu wal wa'id. Banyak sumpah itu perbuatan yang minan nahyi, perbuatan yang dilarang. Dilarang oleh agama, banyakkan sumpah. Saya terjemahkan hobi ya Pak ya, biar bahasanya mudah ya. Hobi atau senang sumpah. Ini merupakan apa? Larangan dari Allah Subhanahu wal wa'id. Ancaman bagi orang yang suka bersumpah. Ini pembahasannya. Wa qaulullahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wahfazu aimanakum. Ayatnya pendek ya, dipotong ya. Surat 5 ayat 89. Mana Pak Taufik? Napa? Al-Maidah. Nanti bisa dilihat lengkapnya ya. Musonif mencoba biasanya ayatnya panjang dipotong yang sesuai dengan pembahasan agar tidak melebar pembahasannya. Fokus
kepada masalah. Maka beliau menyebutkannya wahfazu aimanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah kalian, sumpahnya agar dijaga. Qala Ibnu Jarir la tatrukuha biori takfirin. Ayat ini menurut Ibnu Jarir At-Tabari, ini enggak ada tulisannya At-Tabari ya, saya tambah sendiri. Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan jagalah sumpahmu. Maksudnya jangan kau tinggalkan sumpah tanpa ada kafarat. Tanpa ada kafarat atau denda. Kafarat adalah merupakan denda karena bersumpah. Kalau memang sumpahnya adalah, nanti pembahasannya adalah sumpahnya salah. Bersumpah atas nama Allah tetapi dia dusta. Nah, maka penuhilah sumpahmu itu dengan kafarat. Wa dzakara ghairuhu minal mufassirin an Ibnu Abbasin yuridu la tahlifu. Dan juga menjelaskan beberapa mufassir selain dari Ibnu Jarir diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud adalah janganlah kalian bersumpah. Nah, ada pembahasan maksudnya adalah janganlah kalian bersumpah. Wa qala akharun ifazu aimanakum anil khansi fala tahnasu. Sedangkan ahli tafsir yang lain menjelaskan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian dari perbuatan pelanggaran, maka janganlah kalian melanggarnya. Nah, kalau yang ini menunjukkan menjaga sumpah dari perbuatan melanggar, maka janganlah melanggar apa yang jadi ketentuan Allah. Jadi kalau pemahaman yang kedua, boleh bersumpah, tapi ingat jangan sampai melanggar ketentuan bersumpah itu. Wal musannif aradu minal ayatil mana allazi dzakara Ibnu Abbas. Fainal qaulani mutalaziman. Al musannif pengarang kitab ini mengambil pendapat siapa? Mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, tetapi kedua pendapat ini itu saling pendapatnya itu saling menguatkan. Kalau yang pertama jangan kalian bersumpah. Nah, tapi yang kedua kalian jagalah sumpahnya dari pelanggaran-pelanggaran yang lakukan. Maka dua ini berhubungan ya, berhubungan satu dengan yang lainnya. Jika memang kita bersumpah, maka jagalah ketentuan-ketentuannya. Sebisa mungkin menghindari perbuatan sumpah. Wa yalzamu min kasatil halfi kasratil khunsi. Orang yang terbiasa, orang yang terbiasa dengan banyak bersumpah itu menunjukkan banyak pelanggarannya. Orang yang banyak bersumpah itu sama dengan orang banyak melakukan pelanggaran. Bisa begitu ya? Ma yadul alai minal istifaf. Kenapa? Kenapa orang dengan senang sumpah, hobi sumpah? Orang yang senang sumpah, kemudian dia juga banyak melakukan pelanggaran karena dia termasuk menunjukkan bentuk meremehkan terhadap sumpah. Sumpah adalah sesuatu yang sangat sakral. Jangan mudah melakukan sumpah. Meskipun
itu hal yang memang kita dalam keadaan disudutkan, sebisa mungkin jangan keluarkan sumpah. Udah kita ngomong apa, adik, jujur saja ya. Udah, saya jujur tidak melakukan itu. Udah, kita kan jujur ya. Nggak usah, demi Allah, saya berani mati. Saya, nih nggak usah. Tolong dihindari ya. Perbuatan-perbuatan yang semacam ini dihindari sebaik mungkin. Kenapa? Lebih utama untuk tidak melakukan sumpah kecuali memang diminta oleh satu lembaga seperti misalkan pengadilan ya. Kita sebagai saksi atau mungkin kita tertuduh kemudian diadili, maka hakim yang minta agar kita apa? Bersumpah. Nah, itu tidak bisa dihindari. Karena aturannya memang begitu. Nah, tapi kalau memang tidak diminta, ya, tidak diminta untuk bersumpah, jangan bersumpah. Hindari hal semacam itu, karena resikonya cukup besar. Orang yang senang sumpah itu menunjukkan dia meremehkan terhadap hakikat sumpah. Kenapa? Sumpah itu sudah membawa nama Allah. Nah, sumpah kan begitu ya kalimatnya ya, demi Allah. Ini sudah membawa nama Allah. Hati-hati. Kalau sudah membawa nama Allah, hati-hati betul ya. Nah, maka perintah ayat ini, jagalah sumpah-sumpah kalian atau hindarilah, tinggalkan sumpah kecuali memang itu sangat dibutuhkan. Wa adama ta'zima lillahi. Nah, kenapa alasan orang banyak bersumpah itu banyak pelanggaran? Selain tadi adalah al-istighfaf, meremehkan. Yang kedua, wa adama ta'zima lillahi. Kurang mengagungkan Allah, menghilangkan bentuk kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang sifatnya sepele nggak usah lah bawa nama-nama Allah dengan bersumpah ya. Berbeda dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya, itu adalah perintah. Kau mulai perbuatanmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu lain, itu bukan sumpah. Itu adalah perintah. Akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, ini ada perintahnya. Tetapi dalam pembahasan ini adalah tentang sumpah. Orang yang memperbanyak sumpah berarti justru dia tidak mengagungkan Allah. Dia malah meninggalkan mengagungkan. Kenapa? Karena dia sedikit-sedikit sebut nama Allah, dikit-dikit sebut nama Allah, dikit-dikit menyebut asma Allah. Wa dzalika mimma yunafi kamalat tauhid al-wajib au adamahu. Yang selanjutnya atau yang lain yang orang yang suka sumpah itu banyak pelanggarannya, perbuatan itu bisa menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Tauhidnya bisa menjadi hilang, yunafi. Bisa hilang. Orang yang senang min kasratil hal, orang yang memperbanyak sumpah. Mungkin kalangan kita tidak ya, tapi di luar sana, satu biasanya di dunia perdagangan, yang kedua di dunia pengadilan qadha ya, itu hal semacam ini. Nah, udah biasa dilakukan. Karena punya maksud dan tujuan. Kenapa seseorang bersumpah? Karena dia punya kepentingan. Ini yang membahayakan. Hadirin rahimakumullah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata. Nah, nih,
Kalau ada hadis bahasanya sami'tu, ya, itu tingkatan hadis paling kuat. Kenapa? Saya mendengar langsung. Nah. Sami itu artinya saya mendengar. Jadi Abu Hurairah mendengar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar. Bukan tidak orang lagi. Beda dengan misalkan an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, itu beda tingkatannya ya. Beda tingkatannya. Kalau an Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah qala, dia berkata. Kemudian qala Rasulullah SAW, bersabda Rasul SAW. Walaupun sama-sama dari Abu Hurairah, tapi lafaz yang digunakan antara qala dengan sami'tu itu beda. Nanti tidak dalam pembahasan tentang apa? Hadis, ilmu hadis ya. Nah, kalau kita membaca sami'tu itu berarti betul-betul sangat kuat. Karena langsung ketemu, langsung mendengarkan sendiri dari Rasul. Termasuk hadis ini ya. Hadis ini sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-hilfu manfa'atun lisil'ati mamhaqatun lil kasabi, akhrajahu. Akhrajahu berarti hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim. Akhrajahu, panjang janya. Berarti Imam Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan hadis ini. Rasul bersabda, bersumpah itu bisa melariskan dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan usaha. Rasul sudah menunjuk pada dunia perdagangan. Kenapa? Dunia perdagangan itu banyak menggunakan bahasa itu. Yang ringan kita di pasar ya. Misalnya kalau ada yang pedagang ya, nah, udah jangan hindari kata sumpah. Atau mengatakan loh saya belinya belum dapat. Ini untungnya nggak ada. Ini gitu ya. Nah, sampai mengatakan demi Allah gitu ya. Kenapa? Secara tekstual Nabi menjelaskan bahwa sumpah itu mempermudah dagangannya laris. Jadi kalau kepengen dagangannya laris, kata Nabi tekstualnya adalah bersumpah. Tapi maksudnya bukan kita disuruh bersumpah terhadap dagangannya. Benar atau salah, tidak usah ucapkan sumpah. Saya jualnya 5.000, ya sudah. Tidak usah bersumpah, demi Allah saya belinya saja sekian. Demi Allah saya nggak untung, dan sebagainya, keliwannya. Pernah ya Pak ya? Pernah tidak mendengar itu? Ibu-ibu pernah nggak Bu? Sering. Nah, kalau udah kayak gitu, dagangannya laris Pak. Kata 40, apalagi Ibu. Ayo, demi Allah, saya belinya 30, saya jual 40. Nah, kata Nabi, laris dagangannya. Kalau orang yang dagang suka bersumpah. Tetapi, ada tetapinya. Apa? Hilangnya keberkahan usaha. Kasabnya, usahanya, dagangannya nggak berkah. Laris tapi nggak berkah. Habis dagangannya tapi nggak berkah. Uangnya banyak tapi nggak berkah. Untungnya banyak tapi tidak berkah. Maksudnya bagaimana Pak? Duitnya banyak Pak tapi nggak berkah. Dagangannya laris Pak. Habis pesan gitu ya. Laris tapi nggak berkah. Di mana nilai keberkahannya coba? Di mana nilai keberkahannya? Harta yang diberkahi itu harta yang diperoleh dengan jalan yang halal, kemudian menyebabkan dirinya
banyak bersyukur kepada Allah, makin dekat dengan Allah. Dagangannya laris, makin rajin sholatnya. Dagangannya laris, makin rajin ngajinya. Dagangannya laris, makin banyak sedekahnya. Dagangannya laris, makin banyak zakatnya, infaknya, sebagainya. Itu namanya berkah ya, berkah itu. Tidak hanya harta, sehat juga itu pada keberkahannya. Maka menurut beliau, bersumpah itu bisa melariskan dagangan, tapi menghilangkan keberkahan usahanya. Berarti hadis ini menjelaskan tentang larangan untuk bersumpah dalam urusan perdagangan. Walaupun Rasul menggunakan khobar, kalimat berita ya, Nabi nggak melarang kok. Bahasa tekstualnya, Nabi nggak melarang. Jangan kau bersumpah, meskipun daganganmu laris gitu ya, tetapi tidak ada kebenaran. Nabi hanya mengatakan khobar, berita saja, bahwa sumpah itu bisa melariskan dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan usahanya. Ayul Bukhari wa Muslim, ya. Yang dimaksud akhrajahu, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Nah, demikian juga ada yang meriwayatkan dari Abu Dawud dan An-Nasa'i, juga menjelaskan tentang demikian. Tidak hanya Imam Bukhari, ada Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Wal makna annahu idza halafa ala silatihi annahu a'ta fiha kaza wa kaza. Au annahu istarahu bi kaza wa kaza. Semacam itu. Ini dicontohkan oleh pengarang kitab ini. Kalau dagang. Nah, apa maksudnya? Yaitu apabila seseorang itu melakukan sumpah terhadap dagangannya, misalkan, oh ini dagangan sudah ditawar sekian-sekian, hati-hati ya, ini sudah ditawar orang 10.000, ini fakta ya. Nah, ini udah tawar sekian no, belum saya lepas. Ini walaupun bahasanya tidak menggunakan sumpah, ini apa? Fakta sosial. Fakta sosial perdagangan gitu. Ini udah ditawar orang 40. Nah, maka kalau calon pembeli mendengarkan pedagangnya sudah ditawar 40, wah, saya nambah 1.000 gitu ya. Padahal belum tentu ditawar 40. Ini dilakukan oleh pedagang. Tujuannya apa? Agar dagangannya laris. Kita bisa tertipu dengan bahasa mereka. Ternyata ini nggak boleh. Ini udah ditawar sekian-sekian. Jadi tidak usah menyampaikan ini sudah ditawar 50. Nggak usah dikatakan. Saya jual 60, selesai. Panjenengan mau ambil silakan, enggak apa-apa. Ya. Tidak usah bilang ini sudah ditawar 40. Ini udah tawar 50, enggak saya lepas. Ya udah tinggal pergi. Dipanggil. Pernah gitu, Pak? Saya pernah gitu, coba. Ini udah tawar gini ya. Tinggal pergilah, enggak jadi itu. Panggil, Pak sini Pak, lagi tambah ya 5.000, enggak lah itu aja kalau mau. Ya udah enggak apa untuk penglaris pagi-pagi gitu. Loh katanya sudah ditawar sekian. Kenapa ditawar sekian boleh? Ini logika kita kan bisa itu ya. Semacam itu. Berarti ada unsur dustanya. Ada, enggak boleh ada. Pokoknya kalau misalkan ada yang sudah nawar sekian enggak usah disampaikan ya. Tidak perlu disampaikan. Menurut
kajian ini. Saya bukan seorang pedagang ya, nggak paham masalah perdagangan ya. Tapi bahasa tekstualnya kayak gini. Ini udah ditawar sekian-sekian, nggak boleh bahasa kayak gitu ya. Udah mau misalkan mau menjual barang 50.000, ya udah Pak, ini mau saya jual 50.000. Tadi ada yang nawar 49.000 tidak dilepas, nanti ada yang datang lagi mau beli, nggak usah disebutkan angka itu 49. Tadi baru saja ada yang nawar, belum saya lepas gitu ya. Udah nggak usah. Jadi nggak ada kaitan dengan kalau ibu-ibu, mohon maaf ya Bu ya, ibu biasanya pintar nawar ya Bu? Ya nggak Bu? Berambang aja selisih 500 rupiah berani nawar loh. Dan bisa ibu-ibu itu. Bapak tawar sekali, dah ini boleh nggak boleh tinggal pergi. Gitu ya Pak ya? Karakter ibu-ibu sama Bapak beda-beda ya. Bapak sepisan langsung boleh enggak ya nggak apa-apa, cari tempat lain. Oke gitu. Ibu pinter nawar itu. Wah, pokoknya ibu kalau ke pasar dapat banyak ya. Uangnya sedikit dapat banyak. Pak, langsung dah 5 kilo, 10 kilo jadikan satu berapa? Gitu ya. Nah, mungkin beda karakter ya Pak ya, kayak gitu. Jadi kita nggak mau lama-lama. Ya itu juga orang nggak mau seneng lama-lama di tempat kayak gitu.
cepat pergi saja, jangan lama-lama. Nah, orang mengatakan saya belinya istaro kaza wa kaza, saya belinya sekian. Ini nggak boleh, Pak. Nggak usah diceritakan belinya berapa, udah jual saja. Kalau memang saya beli barang ini 50.000 ya, saya jual 100.000, ya sudah Pak, ini saya jual 100.000, silakan. Tawar menawar, oh ya udah ketemu 80.000, udah tak lepas. Nggak usah diceritakan saya belinya berapa. Nah, tadi ditawar berapa Pak, ini nggak boleh. Kemudian saya belinya sekian-sekian. Menurut kitab ini tafsir daripada implementasi bentuk sumpah ke bawahnya kayak gitu, tidak diperbolehkan. Jadi nyun sewu Bapak Ibu kalau dagang, ya nggak usah ceritakan modalnya ya. Ini saya belinya nggak dapat kayak gini ya, kan sering terjumpai ya, betul ya. Nah, saya sering menjumpai begitu. Oh ini saya belum dapat, dijual sini ya belum dapat saya, uang untuk modal saja tidak kena gitu ya. Nanti dapat untung dari mana? Nah, ini tidak perlu disampaikan. Wa qad yazunul mustari bisadiqan fima halafa alai fa ya'khudhahu fi syati ala qaimutha. Nah, ternyata apa? Calon pembeli itu menyangka dia sadiqon. Nah, kalimat yang dikatakan ini tadi sudah tawar sekian-sekian, maka dibeli itu nggak boleh segitu. Atau kalimat yang kedua, saya belinya sekian-sekian. Masa dibelinya di bawah harga saya? Nah, hal itu bisa menyebabkan, di sini penjelasannya ya, calon pembeli itu menyangka, oh itu pedagangnya jujur. Padahal dia bersumpah melakukan itu agar bisa mendapatkan tambahan harganya. Agar mendapatkan tambahan harganya. Jadi kalau misalkan demi Allah Bu, saya ini belinya 50, enggak boleh. Enggak usah bawa Allah ya. Ketika bersumpah, walaupun belinya 50, enggak usah disebutkan, apalagi menyebut asma Allah. Demi Allah Bu, ini saya belinya 50. Maka tidak mungkin saya jual di bawah 50. Tujuannya apa? Agar dia mendapatkan tambahan. Kemudian dia melakukan sumpah semacam itu. Nah. Wal bai kadzab, ternyata penjualnya adalah pendusta. Betul apa salah ini ya? Ini kalau mungkin yang ngaji banyak pedagang mungkin tahu ya. Ini penjual berdosa apa tidak gitu ya. Maksudnya kalau kita jangan sampai jadi penjual yang suka berdusta dalam urusan perdagangan harga. Nah, jangan sampai didustakan. Meskipun kita mengatakan benar tentang sudah ditawar dan sudah belinya sekian, itu tidak usah disampaikan, ya, nggak perlu menurut kajian kitab ini. Apalagi wal bai kadzabun. Nah, dia berdusta. Wahalafa toma'an fisyada, dia itu bersumpah karena berharap fisyada, agar ada tambahan keuntungannya. Dia melakukan sumpah itu punya kepentingan agar calon pembeli itu yakin dengan yang saya ucapkan, sehingga apa? Kita mendapatkan yakhudhu bisyada, dia mau mengambil keuntungan lebih. Biasanya calon pembeli, kalau pedagang sudah bilang sumpah, percaya apa tidak? Percaya itu. Karena dia sudah bersumpah. Tapi ternyata dia adalah walbai kadzab. Dia ternyata seorang pendusta. Ia melakukannya karena berharap fisyadati, untuk mendapatkan taman tuang. Fayakunu qad asallaha ta'ala. Ternyata perbuatan ini adalah betul-betul telah berbuat maksiat kepada Allah, dosa. Dosa. Kenapa? Dia telah berbuat maksiat, melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa yu'aqibu bi muhaqqil barakah, maka hukumannya yang ada adalah akan dicabut nilai keberkahannya. Fa idza dzahabat barakatan, maka apabila telah hilang berkahnya, kasabau atau kasabnya, usahanya, dahola alai minan nuksi a'zamu min tilka ziyatatil lati daholat alai bisabin halfihi. Berkahnya kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang, maka kemudian menjadi sedikit atau berkuranglah sesuatu yang besar, berkurang dari yang besar. Hakikatnya adalah itu. Dengan tambahan yang ia dapatkan karena dia bersumpah, tetapi sebenarnya adalah dia sedang mengurangi keberkahan dagangan dirinya sendiri. Walaupun ternyata dagangannya laris. Warubama zabasamantil kasilat roksan. Maka dengan hilangnya keuntungan yang semestinya ia dapatkan semuanya, walaupun dia mendapatkan untung besar, tetapi sebenarnya dagangannya itu adalah sama, tidak memiliki keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena zabat barokah, karena keberkahannya sudah hilang. Wa ma indallahi la yanalu illa bi ta'ati. Sesuatu yang ada di sisi Allah nggak mungkin didapatkan oleh seseorang illa bi ta'atihi, kecuali dengan jalan taat. Kalau kita menginginkan sesuatu yang ada di sisi Allah, jalannya nyatu bi ta'atihi, dengan mentaati Allah, selesai. Walaupun sekilas itu dagangannya laris, kemudian hartanya melimpah, tapi hakikatnya dia tidak mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendingan yang hasilnya sedikit tapi berkah. Tetapi yang baik adalah untungnya banyak, diberkahi. Begitu, ya apa tidak? Nah, jangan bersumpah, jangan mengatakan modalnya berapa, jangan mengatakan sudah ditawar berapa, udah jualan saja. Bismillah, jualan. Begitu, nggak usah pakai bahasa-bahasa sumpah demi Allah. Nah, kenapa? Karena kita tidak hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Ada sisi lain yang kita tidak mengetahuinya. Wa ma indallahi la yanulu illa bitati. Maka seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu yang apa dari sisi Allah kecuali dengan jalan bita'ati, taatlah kepada Allah, patuh kepada Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, berarti kita akan mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tasarrat dunya al-lil ma'asi wa agibatuha itlilahan wa zaban iqab. Walaupun sekilas ya, walaupun sekilas itu indah. Tadi kan dagangannya, walaupun sekilas itu kelihatan indah, kelihatan dagangannya laris dalam urusan ad-dunya, tapi lil ma'asi, tapi dia telah berbuat kemaksiatan. Maka akibatnya ada 3. Idmihlal, zahab, iqab. Nah, yang pertama adalah bangkrut. Yang kedua zahab, hilang. Yang kedua adalah iqab, dia mendapatkan siksa. Walaupun secara zahirnya indah, mendapatkan kenikmatan dunia, tapi akibatnya, hasilnya nanti dia akan mengalami kebangkrutan, dia akan mendapatkan kehilangan, dan juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sisi lain yang tidak dimengerti. Walaupun memang Nabi mengatakan harta yang paling diberkahikan dengan jalan dagang ya, dengan perdagangan itu. Karena memang mudah mendapatkan untung. Ini kalau pedagang yang bicara gitu percaya ya.
tapi saya bukan pedagang itu ya. Memang itu paling diberkahi itu adalah dagang. Maka muslimin dulu para sahabat banyak pedagang, Pak. Sahabat-sahabat kita itu pedagang-pedagangnya eksportir, sudah lintas negara. Nah, dari Mekah, maka dalam surat Quraisy ya. Itu memang orang-orang Quraisy suka apa? Melakukan perdagangan dalam musim dingin. Rilatas sita iwa soif ya. Musim dingin kemana, musim panas kemana. Mereka udah tahu itu. Memang dunianya gitu. Nah, sahabat-sahabat Rasul termasuk banyak diantaranya adalah para pedagang yang luar biasa hebat. Qauluhu. Kemudian pengarang kitab ini menambahkan lagi hadis. Wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini tidak menggunakan sami itu ya, nanti masih di bawahnya. Nah, baik tidak mendengarkan langsung. Nah, dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu wa la yusakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan. Yang tidak golongan ini Allah nggak mungkin bercakap-cakap dengan mereka. Dan Allah tidak mungkin membersihkan dosa mereka. Dan bagi mereka adalah siksa yang pedih atau menyakitkan. Ada 3 golongan yang nanti di hari akhir Allah nggak mau cakap-cakap sama mereka. Tidak diyusakim, tidak dibersihkan. Dan mereka mendapat azab. Berarti dibiarkan ya. Disiksa oleh Allah dibiarkan. Berarti menurut saya ada orang yang disiksa, tapi kemudian diajak komunikasi oleh Allah, kemudian dibersihkan dosanya. Setelah mungkin dianggap impas, dengan kasih sayang yang dimiliki oleh Allah, dengan rahmatnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Berarti ada yang masuk neraka terlebih dahulu. Iya enggak Pak? Nah, mungkin begitu ya. Ada yang langsung dakhalal jannah, masuk bleng gitu ya. Nah, ada juga yang di sini. Nah, 3 golongan ini dibiarkan oleh Allah. Kalau bahasanya dibiarkan berarti ada yang tidak dibiarkan. Ini tambahan saya ya, bukan ditafsirin. Ada yang masuk tapi Allah nanti bersihkan. Selesai, nah masukkan lagi. Apa itu? Walau azab alim. Usaimitu zanin wa agilun mustakbir wa rajulun jalallah bidu'atihi la yastari ila biyamini wa la yabiu ila biyamini rawahu Tabrani bi sanadin sahihun. Nah, golongan pertama siapa? Yang pertama adalah usaimitun zan. Orang tua yang sudah beruban tapi dia berbuat zina. Orang tua yang zina. Ini yang pertama. Wa aqilun mustakbir. Yang kedua, orang miskin tapi sombong. Nah, miskin minta ampun sombongnya. Apa ada ya? Kalau orang kaya sombong kayaknya ada ya Pak ya. Karena punya yang dibanggakan. Saya punya harta ini punya rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, istri 1 gitu ya. Ada yang dibanggakan. Ini akil mustakbir. Orang miskin tapi sombong ya. Nanti kita lihat tafsirnya apa ya maksudnya ya. Apa ada itu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah orang yang menjadikan Allah terhadap dagangannya. Nah, ini pembahasan kita nanti sana. Dia tidak akan membelinya kecuali dengan sumpah. Dan dia tidak akan menjualnya kecuali dengan sumpah. Nah, kalau beli, sumpah. Kalau jual, sumpah. Nah ini, pedagang yang kayak gini, nanti tempatnya di mana? Azabun alim. Kalau azab tempatnya di mana? Neraka ya, di neraka. Wala yusakihim, tidak Allah bersihkan. Nah,
Wala yukallimuhumullah, Allah enggak bincang-bincang sama mereka, Allah tidak berkomunikasi dengan mereka. Saya ulangi, yang pertama adalah orang tua tapi dia zina. Lah kok enggak yang muda gitu ya? Apa yang muda nanti masuk surga gitu? Nah, nanti ada pembahasannya. Ini pembahasannya orang tua. Orang tua kok masih berbuat zina? Mestinya kan? Nah, enggak. Yang kedua adalah orang miskin yang sombong, dan yang ketiga pedagang yang menjadikan Allah, menyandera Allah, bahasa itu menyandera Allah, disandera. Nah, disandera kalimat Allah. Kalau beli dia sumpah, kalau jual sumpah. Nah, kalau beli sumpah jarang kayaknya Pak ya. Orang mau beli kok bersumpah ya, itu jarang ya. Tapi kalau orang menjual biasanya bersumpah, ini aneh ini ya. Mungkin dia memang pedagang ya. Pedagang yang jual beli ya. Jual beli, kalau menjual dia bersumpah, kalau beli juga bersumpah. Loh, sumpahlah nanti kalau saya beli segini saya nggak dapat untung. Mau saya jual berapa? Mungkin contohnya begitu ya. Nah, ini malah sudah adzan ya. Jadi 3 dulu ya, nanti kita bahas ya. Apa maksud Allah 3 golongan itu? Yang pertama, orang tua sudah beruban tapi yo masih mau berbuat zina. Yang kedua, orangnya miskin tapi kok sombong banget. Orang yang ketiga adalah orang yang menyandera kalimat Allah. Saat mau beli dia bersumpah, dan saat mau menjual juga bersumpah. Wallahu a'lam bisawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.